Si Kelingking, Provinsi Jambi. Adik-adik yang manis, ketemu lagi kita di channel Pohon Cemara. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan kisah ini, marilah kita bersama-sama untuk dapat mengembangkan channel ini dengan cara ketik like, share, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video kita yang berikutnya. Selamat menonton ya. Dahulu kala, si Kelingking adalah seorang pemuda yang tubuhnya seukuran jari kelingking orang dewasa. Meski demikian, dia seseorang yang pemberani. Dia tak takut pada apapun. Bahkan, dia berani pada nenek Gergasi, raksasa pemakan manusia yang menyerang negerinya. Saat semua orang sudah mengungsi, Kelingking malah bertahan. Meski bertubuh mungil, Kelingking adalah pemuda yang sangat cerdas dan pemberani. Bum, bum. Suara langkah nenek Gergasi terdengar jelas oleh Kelingking yang bersembunyi di antara ranting pohon. Kelingking mengintip dan melihat sosok nenek Gergasi yang besar dan menyeramkan. Kenapa sepi sekali ya? Kemana semua orang? Aku lapar, teriak nenek Gergasi. Berulang kali dia berteriak, tetapi tak ada yang muncul. Dia pun mulai marah dan geram. Tiba-tiba terdengarlah sebuah suara. Hahaha, kau terlambat nenek. Semua orang di negeri ini sudah aku makan. Sekarang giliranmu tiba. Kudengar dagingmu amat lezat. Nenek Gergasi memandang sekitarnya. Tak ada siapapun. Nenek Gergasi jadi ketakutan dan lari sekencang-kencangnya. Hei, jangan lari, aku mau memakanmu, teriak suara itu lagi. Ampun, ampun, jangan makan aku. Nenek Gergasi terus berlari. Dia sangat ketakutan mendengar suara itu. Kelingking keluar dari tempat persembunyiannya. Rupanya dialah yang menakut-nakuti si nenek Gergasi. Semua penduduk negeri dipanggilnya kembali. Mereka semua lega karena nenek Gergasi sudah pergi. Raja berterima kasih kepada Kelingking. Beliau lalu mengajak si Kelingking dan ibunya untuk tinggal di istana. Kelingking pun diangkat sebagai panglima perang. Suatu hari, Kelingking terlihat gelisah. Aku ingin menikahi putri raja, Bu. Aku sangat mencintainya, ungkap Kelingking kepada ibunya. Benarkah? Jika begitu, ibu akan menemanimu bicara kepada raja, kata ibunya. Ditemani ibunya, Kelingking menghadap raja dan menyampaikan keinginannya. Raja pun marah dan mengusir Kelingking dari istana. Tunggu ayah, aku mau menikah dengannya. Bukankah dia yang sudah menyelamatkan negeri kita? Cegah putri raja. Akhirnya dengan berat hati, raja pun mengizinkan Kelingking menikahi putrinya. Setelah menikah, Kelingking dan putri tinggal di istana mereka sendiri. Namun, ada yang aneh pada diri Kelingking. Tiap malam, dia selalu pergi keluar istana dan baru pulang menjelang pagi. Karena penasaran, putri pun menguntitnya. Ternyata Kelingking pergi ke sebuah telaga dan mandi di sana. Putri lega, ternyata suaminya hanya mandi. Meski demikian, dia merasa heran, mengapa suaminya harus mandi di telaga tiap malam. Suatu malam, putri yang sedang tidur mendengar pintu kamarnya terbuka. Saat membuka mata, betapa terkejutnya putri melihat seorang pria gagah perkasa di kamarnya. Putri nyaris berteriak. Tetapi dia melihat wajah pria itu persis dengan Kelingking, suaminya. Suamiku, tanya ragu. Ya, sahut Kelingking gembira. Aku suamimu, katanya lagi sambil menunjukkan baju Kelingking yang mungil. Kelingking lalu menceritakan apa yang terjadi. Rupanya dulu saat nenek Gergasi lari terberit-berit, ada selembar kertas yang jatuh dari kantong bajunya. Di kertas itu adalah denah sebuah telaga yang dikatakan bisa memperbesar tubuh siapapun. Kelingking pun mencari telaga tersebut dan mencoba semua petunjuk yang dituliskan di denah tersebut. Dan dia berhasil. Sekarang tubuh Kelingking berukuran seperti manusia biasa. Kelingking pun menjadi raja, menggantikan mertuanya yang sudah tua.